Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa wajib untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat suatu topik yang sangat penting bagi kita, yaitu tentang pentingnya berdakwah dengan ilmu dan kelembutan. Kita tahu bahwasanya dakwah merupakan ibadah yang agung. Dakwah merupakan wazifatul anbiya, merupakan pekerjaan para nabi. Dakwah adalah yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Dan perkataan siapakah yang lebih indah dari perkataan orang yang menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih indah dari perkataan seorang yang menyeru untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, yang menyeru masyarakat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengingatkan masyarakat akan bahwasanya dunia ini adalah fana dan akhirat adalah tempat penghujung seluruh umat manusia. Oleh karenanya dakwah merupakan ibadah yang sangat agung. Dan umat ini, umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dikatakan sebagai khairu ummah, umat yang terbaik, kecuali karena dakwah yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari kemungkaran. Sehingga jadilah umat ini umat yang terbaik karena berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hakiki adalah orang-orang yang ikut serta berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, ini adalah jalanku. Katakanlah, wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basiratin, di atas ilmu, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang mengikutiku. Kami semua, aku dan pengikutku, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan betapa besar pahala ganjaran orang-orang yang berdakwah. Cukuplah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka bagi dia pahala orang yang mengerjakannya. Dan ini ganjaran yang luar biasa bagi seorang dai. Jika ada seorang kemudian berdakwah kepada saudaranya yang saudaranya tadinya tidak sholat, kemudian dia senantiasa melaziminya, mendatanginya selama seminggu, sehingga akhirnya saudaranya tadi yang tidak sholat akhirnya sholat karena dakwah dia, maka bayangkan kemudian saudaranya tersebut masih hidup selama 50 tahun, maka seluruh pahala sholatnya selama 50 tahun akan mengalir kepada sang dai. Sang dai tidak perlu beramal lagi, dia cuma menunjukkan kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, kemudian diikuti oleh banyak orang, mereka yang beramal. Namun amalan mereka juga mengalir kepada sang dai, kepada orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Bahwasanya karena sebab engkau seorang mendapatkan hidayah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik daripada onta merah yang tatkala itu merupakan
ya maskot atau simbol dari harta termewah yang dimiliki oleh orang-orang Arab tatkala itu. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dalam menjalankan dakwah butuh dengan ilmu dan kelembutan, butuh dengan ilmu, kelembutan dan hikmah. Orang-orang yang berdakwah, berkecimpung di medan dakwah tanpa ilmu atau tidak memiliki sifat lembut atau tidak memiliki sifat hikmah, maka kerusakan yang mereka lakukan lebih banyak daripada kebaikan yang mereka lakukan. Karena pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan dua poin ini yang sangat penting, yaitu berdakwah dengan ilmu dan berdakwah dengan kelembutan. Dan saya buka dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebuah perkataan emas yang beliau pernah ucapkan dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Ya, kata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ahlus Sunnah a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling mengerti tentang kebenaran, a'lamun nasi bil haqq, yaitu kelompok yang paling paham tentang al-haq, tentang kebenaran, yang paling memiliki ilmu, wa arhamuhum bil khalq, dan yang paling rahmat kepada yang lainnya, kepada manusia. Inilah perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menunjukkan bahwasanya ahlu sunnah ciri-cirinya di atas ilmu dan di atas rahmat, di atas ilmu dan di atas kelembutan dan kasih sayang dalam menjalankan dakwah mereka. Poin yang pertama yaitu berdakwah di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an sebagaimana telah saya sebutkan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah, ala basiratin, di atas ilmu. Oleh karenanya disyaratkan seorang yang berdakwah harus di atas ilmu. Barang siapa yang berkecimpung di atas dakwah tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia lakukan lebih banyak daripada perbaikan yang dia lakukan. Bukankah dakwah adalah al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar? Dakwah adalah menyeru kepada kemungkaran dan mencegah, menyeru kepada kema'rufan dan mencegah dari kemungkaran. Itulah hakikat daripada dakwah. Kalau seandainya seorang tidak punya ilmu, bagaimana dia mengetahui ini suatu ma'ruf untuk dia ajak manusia kepadanya? Dan bagaimana dia bisa mengetahui sesuatu ini mungkar untuk dia cegah masyarakat agar tidak melakukannya? Para ulama menyebutkan bahwasanya menuntut ilmu, berdakwah di jalan Allah merupakan jihad fisabilillah. Kita Islam jihad ada dua, ada jihad fisabilillah, bisa dengan bisina dan juga dengan bil lisan. Jihad dengan pedang dan jihad dengan lisan. Bahkan terkadang jihad dengan pedang tidak bisa dikerjakan setiap saat, akan tetapi jihad dengan lisan, dengan ilmu lebih mudah untuk dikerjakan dalam kondisi apapun. Dan ilmu merupakan senjatanya seorang dai, sebagaimana pedang dan senjata merupakan senjata merupakan senjatanya seorang yang sedang berjihad melawan orang-orang kafir. Demikian juga tatkala seorang berdakwah, dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka senjatanya adalah ilmunya. Kalau dia tidak punya ilmu, sama saja dia masuk dalam medan pertempuran tanpa senjata. Bagaimana dia ingin mencegah seorang dari kemungkaran sementara dia tidak tahu kemungkaran apa hakikatnya? Sehingga bisa jadi yang terjadi adalah sebaliknya, dia malah menyeru masyarakat kepada kemungkaran. Dan inilah kenyataan pahit yang kita lihat di zaman sekarang ini. Banyak orang yang berkecimpung dalam dakwah, berbagai macam model manusia senang berkomentar dalam dakwah, senang berkomentar dalam masalah agama. Padahal ikhwani fillah wa akhwati fiddin asanillahu wa iyyakum, kita telah sepakat bahwasanya seorang kalau bukan bidangnya tidak boleh ikut campur. Dia hanya mahir dalam bidangnya, di luar bidangnya maka tidak boleh ikut campur. Dan sering saya sampaikan bahwasanya kalau ada seorang yang paling alim di atas muka bumi ini dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah, dia paling alim. Kemudian suatu saat dia pergi ke rumah sakit, dan di rumah sakit sedang diadakan operasi, ada pembedahan dilakukan oleh seorang dokter. Maka kemudian orang alim ini hafal Quran, hafal hadis, semuanya dia hafal. Dia ingin ikut nimbrung dalam ruang operasi, ingin ikut memberi masukan kepada sang dokter. Boleh atau tidak? Tidak boleh, jelas. Kita bilang, ya Ustaz, kamu ya alim ulama, kamu bukan bagiannya, bukan bidang. Bukan bidang. Demikian juga kalau ada seorang yang pakar
kedokteran, kemudian dia adalah seorang ahli bedah, kemudian dia ikut nimbrung dalam masalah pembangunan, ya, konstruksi bangunan misalnya. Dia mengatakan dong ini harusnya demikian dan demikian, bahannya harus demikian dan demikian. Ini kita mengatakan kamu bukan pada bidangnya, tidak pantas kau berbicara pada perkara bangunan. Tugasmu adalah bagian kedokteran. Demikian pula orang-orang ini, orang ahli-ahli dunia ini, profesor dalam bidang kimia, profesor dalam bidang fisika, profesor dalam kedokteran. Kalau mereka berbicara tentang agama, kita katakan tidak pada tempatnya kita berbicara masalah agama. Berbicara tentang agama tanpa ilmu sangat berbahaya. Bagaimana dia mau berbicara tentang agama sementara Al-Quran, ya, sangat sedikit yang dia hafal, hadis-hadis tidak ada yang dia hafal, bahasa Arab tidak bisa, kemudian dia komentar tentang masalah agama. Sampai ada seorang yang buat buku tafsir tidak tahu bahasa Arab. Bikin buku tafsir tidak tahu bahasa Arab. Bagaimana bikin buku tafsir sekarang kau tidak tahu bahasa Arab? Ini kalau seperti ini caranya, masing-masing tidak ditempatkan pada tempatnya. Kata Nabi SAW, "Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Kalau perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah datang hari kiamat. Seperti ini. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, ya, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu merupakan perkara yang sangat diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam banyak ayat, "Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Dan hati-hati jangan sampai kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak paham. Tidak boleh seorang berbicara tentang Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang agama Allah, tentang syariat Allah tanpa ilmu. Ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat. Ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun? Apakah kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui? Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sungguhnya syaitan itu menyuruh kalian untuk berbuat keburukan dan berbuat kekejian dan agar kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Oleh karenanya orang yang gemar punya syahwat untuk berbicara tentang masalah agama, sementara dia tidak punya ilmu, senangnya komentar, apa saja komentar, masalah agama komentar, ayat dikomentari, hadis dikomentari, sungguhnya telah terjebak dengan syaitan. Dan ini yang diinginkan oleh syaitan, agar orang-orang berani berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Akibatnya apa? Mafsadahnya timbulnya besar. Masyarakat tatkala ada pilihan beberapa model dai, ada beberapa option. Satu dai-nya di atas Al-Quran dan Sunnah, satunya dai-nya Masya Allah bisa berdakwah dan bisa berjoget, satunya ya bisa pacaran. Dia pilih yang enak-enak. Masyarakat saya ini semuanya dai, semuanya benar, saya pilih yang ini. Dengan timbulnya dai-dai seperti ini, akhirnya dakwah yang al-haq ditinggalkan oleh masyarakat. Kenapa? Karena muncul ada opsi-opsi yang sesuai dengan selera masyarakat. Timbullah dakwah dengan ya nyanyian dengan alat-alat musik, padahal ini merupakan bentuk tasyabuh dengan orang-orang Nasrani. Padahal para ulama 4 mazhab mengharamkan musik. Mazhab apapun, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i apalagi diharamkan musik. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau ada orang kafir mencuri alat musik dari orang muslim dihancurkan, maka tidak perlu diminta ganti. Kenapa? Ini barang haram. Datang kemudian seorang mengaku bermadzhab Syafi'i, kemudian berdakwah dengan musik. Akhirnya apa? Benar, yang hadir banyak, tapi joget rame-rame. Laki-laki perempuan berjoget. Setelah itu apakah mereka bertambah keimanan? Tentunya tidak. Modelnya seperti orang-orang Nasrani. Ya. Tatkala masyarakat mendapati model dai seperti ini, itulah yang mereka ikuti. Sementara dakwah yang hak mereka tinggalkan. Karena hati-hati, ya, bahwasanya memang dakwah merupakan ibadah yang mulia. Tetapi kalau dikerjakan oleh orang-orang yang tidak pada tempatnya, tidak memiliki kemampuan, maka akibatnya fatal. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Di antara perkara yang kita sedihkan, tatkala muncul orang-orang yang tadinya tersohor, misalnya artis misalnya, kemudian dia sadar, kemudian dia jadi dai. Kita bilang alhamdulillah seorang artis sadar, meninggalkan lembah kemaksiatan, alhamdulillah. Tapi tidak harus kalau dia sadar langsung jadi dai, tidak harus. Tidak mesti dia terkenal di zaman kemaksiatan, zaman jahiliyah kemudian dia harus terkenal tatkala dia
Ya, kalau dia mau jadi dai, dia belajar dulu, berilmu baru jadi dai. Akhirnya apa? Nanti kalau jadi dai, terpaksa dia akan ngomong. Jadi ini sudah konsekuensi. Dia kalau tampil dia akan ngomong. Tatkala dia akan ngomong, dia akan ditanya, dia akan menjawab. Ini sudah konsekuensi. Dia tidak mengatakan wallahu alam terus. Enggak ada pengajian kalau begitu. Dia pasti ngomong dan pasti ditanya, pasti menjawab. Nah, ini yang kita khawatirkan. Yang kita harapkan mereka seperti ini, semangat mereka untuk berdakwah, alhamdulillah kita sanjung, akan tapi kita harus tahu diri. Alhamdulillah sekarang sudah keluar dari lembah kemaksiatan, maka perbaiki diri, belajar. Kemudian kalau berdakwah di lain waktu, alhamdulillah, namun harus membekali diri dengan ilmu. Karenanya datang seorang kepada Rabi'atul Rai, gurunya Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Tatkala itu beliau dalam keadaan menangis. Sebagaimana asar ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Alamul Muwaqqi'in Rabbil Alamin. Maka orang itu bertanya, "Wa ma yubki? Apa yang buat kau menangis, wahai Rabi'ah Ar-Ra'i?" Gurunya Imam Malik. "Al-musibatu nazalat bika?" Apakah ada musibah yang menimpamu? Kata dia, "Tidak." Akan dia apa? "Ustuftiya man la ilma indahu." Kata dia, ada orang yang dimintai fatwa yang tidak memiliki ilmu. Yang bagaimana? Kenapa ada orang-orang berani berfatwa tidak punya ilmu, berani komentar dalam masalah agama? Ini yang membuat gurunya Imam Malik menangis. Kemudian beliau berkata, "La ba'du man yuftiha huna ahaqqu bisijin min as-surraq." Kata dia, sungguhnya sebagian orang yang berfatwa di sini yang tanpa ilmu itu lebih utama untuk dipenjara daripada orang-orang para pencuri. Kenapa? Kalau orang mencuri hanya merusak harta orang lain. Tetapi orang berfatwa tanpa ilmu akan merusak agama orang lain, menyesatkan orang lain. Rasulullah SAW hadis yang sahih mengatakan, "Inna Allaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas." Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengangkat ilmu dengan mencabut ilmu tersebut dari manusia, walakin biqabdil ulama. Akan tapi Allah cabut ilmu dengan menjadikan para ulama meninggal dunia. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Maka tatkala sudah tidak ada orang alim lagi, maka orang manusia pun, masyarakat pun menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Orang-orang bodoh dijadikan sebagai ulama. Fasu'ilu, maka orang-orang bodoh ini pun ditanya. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Ikhwan, berbicara tentang agama Allah, kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Namun saya katakan tadi mengenai berbicara komentar tentang agama ini syahwat. Banyak orang yang ingin tampil, bersyahwat untuk komentar. Antum ya akhi, kalau antum bicara di depan masyarakat, berbicara tentang masalah kimia dan antum tidak paham tentang kimia, antum apakah malu atau tidak bicara tentang kimia? Oh, itu terdiri atas dari unsur ini dan unsur ini. Kalau terjadi senyawa akan berubah, muncul senyawa yang baru. Kita malu kalau punya ilmu bicara tentang kimia. Diketahui sama dokter-dokter kimia. Kita juga malu ketika bicara tentang fisika. Kita tidak mengerti masalah rumus-rumus fisika, kemudian kita berbicara komentar seakan-akan kita ahli fisika. Kita malu di hadapan orang-orang alim tentang fisika. Kemudian apa kita tidak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu? Komentar sana sini, hadis dikomentari, ayat dikomentari, menafsirkan tanpa melihat perkataan tafsir para salaf. Orang-orang seperti ini yang bisa merusak agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat tentang apa yang mereka lakukan, tentang apa yang mereka katakan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ayat yang mewajibkan seorang berdakwah di atas ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Katakanlah, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah ala basiratin, di atas ilmu. Kata para ulama, ilmu ada 3 perkara yang kita perhatikan tentang ilmu ini. Pertama, ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan. Kita harus memiliki ilmu tentang apa yang kita sampaikan. Yang kedua, ilmu tentang model orang yang akan kita sampaikan. Berbeda-beda antara kita mendakwai model orang ini dengan model yang lain. Yang ketiga, ilmu tentang kapan tepatnya ilmu ini disampaikan. Ini 3 perkara harus kita perhatikan tatkala kita berdakwah. Pertama, ilmu yang kita sampaikan harus kita ketahui dalilnya. Yang kedua, kondisi orang yang kita dakwah harus kita tahu kondisinya. Dan yang ketiga, kapan waktu yang momen yang tepat untuk kita sampaikan ilmu tersebut. Yang pertama jelas,
Ya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan beramal. Sebelum berbicara dan beramal harus punya ilmu. Apalagi sebelum berdakwah harus punya ilmu. Bukan berarti ikhwani fillah Allah ya. Bukan berarti saya mengatakan seorang tidak boleh berdakwah kecuali sudah mencapai derajat ustaz. Tidak. Setiap kita boleh berdakwah. Tetapi harus mengerti ada perkara-perkara yang tidak bisa kita sampaikan kecuali dengan ilmu. Ada perkara-perkara yang semua orang sudah tahu, itu ilmunya. Ilmunya orang semua sudah tahu. Contohnya apa? Salat di masjid. Orang semua sudah tahu, itu sunnah Nabi SAW. Dianjurkan untuk bersedekah, silakan. Semua orang sudah tahu pentingnya sedekah. Ya. Semua orang sudah tahu akan pentingnya kita ajak orang ke masjid. Semua orang sudah tahu ini adalah ibadah yang mulia. Seperti ini tentunya tidak perlu seorang ustaz ya. Orang awam pun mengerti bahwasanya ini adalah ilmu. Akan tetapi menjadi masalah berikutnya adalah terkadang sebagian mereka ini memerinci, ya, kemudian berbicara perkara-perkara yang lain yang mereka tidak punya ilmu. Seandainya mereka hanya menyeru pada perkara-perkara yang diketahui oleh mereka, ini tidak mengapa sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Akan tapi kata Nabi SAW, "Ballighu anni," sampaikanlah dariku. Sampaikanlah dariku, bukan dari otak kita, bukan dari kantong kita, tapi dari Nabi SAW. Karenanya perkara-perkara yang ringan seperti tadi mengajar sholat, mengajar bersedekah, mengajar berbakti kepada orang tua, ini perkara-perkara yang mungkin siapa saja bisa menyuruh kepadanya karena tidak butuh ilmu yang dalam. Tetapi kalau sudah berbicara masalah fikih, kemudian masalah hal-hal yang berkaitan dengan kaum muslimin, ya ini butuh ilmu. Butuh ilmu. Bahkan terkadang beberapa masalah ustaz pun tidak boleh ngomong. Yang boleh ngomong hanyalah para ulama, terutama yang berkaitan dengan darah kaum muslimin. Ya, fatwa-fatwa tidak boleh sembarangan. Bisa jadi seorang berfatwa, fatwa ini akhirnya menjadikan banyak korban yang akan terjatuhkan gara-gara fatwa yang salah. Jadi yang pertama, ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan. Ini harus kita ketahui. Kalau kita tidak tahu, maka kita bertanya kepada orang yang mengetahui. Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli dzikir, kepada ulama, kalau kalian tidak mengetahui. Jangan nekat untuk berbicara tanpa ilmu. Kemudian yang kedua, mengetahui kondisi orang yang kita dakwahi. Ini juga butuh ilmu. Nabi SAW tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, Nabi SAW berkata, "Innaka ta'ti qauman ahla kitab." Wahai Mu'adz, sungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Kata para ulama, ini isyarat bahwasanya Nabi SAW mengatakan, siapkanlah dirimu. Kondisi manusia yang akan kau dakwahi adalah ahli kitab. Mereka memiliki syubhat. Mereka juga menyembah Allah. Akhirnya mereka memiliki syubhat, mereka memiliki kesyirikan. Kau harus siapkan dirimu. Tidak sama antara kita mendakwahi anak-anak dengan kita mendakwahi orang dewasa. Tidak sama kita mendakwahi dengan orang ahlul bidah misalnya, ahlul syirik. Ya, antara awalnya ahlul bid'ah dengan syekhnya ahlul bid'ah tidak sama, masing-masing punya metode sendiri. Tatkala kita berceramah di hadapan orang umum tidak sama, tatkala kita berceramah misalnya tatkala salat Id tidak boleh disamakan. Karena orang-orang yang hadir berbeda dengan orang-orang tempat yang lain. Oleh karena ini juga butuh ilmu. Jangan kita yang penting saya sampaikan. Urusan mereka mau terima atau tidak terima itu bukan urusan saya, yang penting saya menyampaikan al-haq. Qulil haqqa walau kana murran. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sampaikanlah kebenaran meskipun pahit. Benar, tapi ada tempatnya, ada waktunya. Bukan asal nembak, bukan sembarangan kita sampaikan. Oleh karenanya perkara yang ketiga juga ilmu. Kapan ilmu yang perlu kita ketahui? Apakah apa yang kita sampaikan ini pas atau tidak? Setelah kita mengetahui kondisi orang yang akan kita dakwahi, kita pikir apa yang kita sampaikan ini pas atau tidak. Ingatlah perkataan Ali bin Abi Thalib yang lainnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Haditsun nasa bima ya'rifun, atuhibbuna ayyukadzdzaballahu wa rasuluhu." Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan yang mereka pahami, sesuai dengan nalar mereka. Apakah kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Dalam perkataan sahabat yang lain Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, "Lasta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughu uquluhum illa kana li ba'dhin fitnah." Tidaklah engkau menyampaikan suatu hadis kepada suatu kaum yang ternyata akal mereka, nalar mereka tidak sampai untuk memahami hadis tersebut atau pembicaraan tersebut, kecuali akan menimbulkan fitnah pada
sebagian kaum. Karenanya bisa jadi seorang dai yang tidak memikirkan maslahat dan mudarat, asal menyampaikan, bisa jadi gara-gara dakwah dia satu kampung terhalangi dari hidayah. Yang salah dia ini. Karena tatkala berdakwah tidak pakai metode asal nembak, asal bantah, tidak melihat kondisi masyarakat, sehingga akhirnya apa? Dia pun menjadikan gambaran bahwasanya Ahlussunnah gambaran dia seperti dia. Orang Ahlussunnah sepertinya semuanya modelnya seperti orang tadi. Kasar, keras dan kaku. Akhirnya satu kampung tidak dapat hidayah gara-gara dia. Inilah kenapa dulu para sahabat menyebutkan perkataan mereka. Sampaikanlah sesuai dengan apakah kau ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah terkadang tidak menyampaikan tentang hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah. Khawatir orang tidak paham. Demikian juga hadis-hadis tentang mungkin misalnya ya, beramar ma'ruf nahi munkar, orang salah paham disangka harus hadis-hadis amar ma'ruf nahi munkar melazimkan harus memberontak kepada pemerintah. Jangan sampai kita salah paham, menyampaikan hadis-hadis dipahami oleh masyarakat berarti harus memberontak kepada pemerintah yang zalim sehingga terjerumus dalam akidah Khawarij. Sering saya sampaikan orang sekarang ya, semangat untuk apa? Memberontak. Orang punya syahwat kalau melihat ada ketidakadilan, ingin memberontak, ingin keluar dari pemerintah, ingin menghancurkan negara. Akhirnya apa? Yang timbul kemudaratan yang lebih besar. Ikhwani fillah sallallahu. Oleh karenanya ya, betapa indah seorang yang berdakwah di atas ilmu. Allah memuliakan dia lebih dari banyak ahli ibadah. Lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Semuanya keutamaan seorang yang berilmu dibandingkan ahli ibadah sebagaimana keutamaan rembulan di atas seluruh bintang-bintang yang ada. Rembulan cuma satu. Di bumi kita ini rembulan cuma satu, tapi rembulan itulah yang memberi cahaya di bumi, yang beri penerangan sehingga orang-orang bisa mendapatkan petunjuk dengan rembulan tersebut. Bintang jumlahnya jutaan, tapi tidak memberi penerangan di atas muka bumi. Oleh karenanya seorang alim, seorang yang berdakwah namun di atas ilmu lebih utama dari ribuan bahkan jutaan ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena orang alim inilah dia akan menjelaskan kepada masyarakat mana yang benar, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Adapun seorang yang beribadah tidak memiliki ilmu, dia tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan akan hal ini. Ini yang pertama, poin yang pertama. Poin yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah berdakwah dengan kelembutan. Berdakwah dengan kelembutan. Ketahui ikhwan fillah azzakallahu ya, bahwasanya para ulama telah menjelaskan al-aslu fi dakwah al-lin. Asal dalam berdakwah adalah dengan lemah lembut. Terlalu banyak dalil dalam Al-Quran dan terlalu banyak dalil dalam sunnah-sunnah Nabi SAW yang menunjukkan akan pentingnya kelembutan. Nabi SAW menyuruh kelembutan bahkan kepada mukhalifin, kepada orang-orang yang menyimpang, bahkan kepada orang munafik. Rasulullah SAW juga terkadang lembut kepada mereka, bahkan terhadap hewan. Ya, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk bersifat lembut terhadap hewan. Adapun ayat-ayat dalam Al-Quran sangat banyak yang menunjukkan pentingnya lembut dalam berdakwah, dan ini adalah hukum asal. Seorang tidak boleh keluar dari sikap lembut kecuali kalau memang ada kemaslahatan yang jelas. Karena hukum asal adalah lembut. Kapan seorang keluar dari hukum asal? Kalau ada dalil yang sangat kuat dan maslahat yang diharapkan, benar-benar diharapkan, sehingga kita bersikap keras sehingga kita keluar dari hukum asal. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya hukum asal dalam dakwah adalah lembut, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan karena ya rahmat Allah kepada engkau wahai Muhammad. Fa bima, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala di sini ma zaidah. Dan ma zaidah dari maksudnya zaidah itu dalam bahasa Arab tidak ada i'rabnya. Tidak ada i'rabnya. Dan tidak ada satu zaidah disebut dalam Al-Quran kecuali ada fungsinya. Dan fungsinya dalam ayat ini, ma zaidah yang tidak ada i'rabnya, adalah untuk takkid, penekanan. Seakan-akan Allah berkata, "Ya Muhammad, sungguh-sungguh karena karuniaku kepada engkau, lintalah maka engkau lembut kepada para sahabat." Artinya kelembutanmu kepada para sahabat sungguh-sungguh benar-benar merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Walau kunta faddan ghalidhal qalb," kalau seandainya engkau Muhammad, ya, faddan ghalidhal qalb, engkau kasar, ghalidhal qalb, hatimu keras, lam faddu min hawlik, maka mereka akan kabur dari engkau.
Allah berbicara kepada Muhammad SAW tentang para sahabat. Para sahabat kita tahu bagaimana akhlak mereka yang sangat mulia. Namun kalau Nabi keras, para sahabat akan kabur. Sekarang jadi masalah, kita berhadapan dengan masyarakat yang kita tidak seperti Nabi, masyarakat juga tidak seperti sahabat. Maka kebutuhan kelembutan lebih sangat dibutuhkan. Dan Syekh Albani sering menyampaikan rahimahullah, dia mengatakan bahwa dakwah kita ini dakwah yang berat. Kenapa dakwah Ahlussunnah? Kita bukan dakwah yang basa-basi, tidak. Kita rela untuk dicela masyarakat demi untuk menjelaskan bahwa ini syirik. Tidak ada basa-basi dalam masalah ini. Kita katakan jimat syirik, kita katakan pergi ke dukun merupakan syirik, kesyirikan, membenarkan dukun merupakan kekufuran, meminta kepada mayat kita katakan merupakan kesyirikan. Tidak pernah Ahlussunnah salafiyun basa-basi dalam hal ini. Konsekuensinya apa? Masyarakat mungkin tidak suka. Apalagi kita mengatakan ini tidak boleh, ini bid'ah, tidak ada tradisi, ini bertentangan dengan syariat, ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Masyarakat tidak mudah menerima hal ini perkara yang berat. Ya. Karena dakwah yang ingin merubah tradisi orang itu susah, tidak mudah. Oleh karena Syekh Albani mengatakan dakwah yang berat ini jangan disampaikan dengan uslub yang berat pula, dengan cara metode yang keras pula, dengan cara yang, tapi sampaikanlah dengan cara yang lembut, penuh kasih sayang kepada masyarakat agar mereka bisa terima. Kalau Nabi SAW saja disuruh untuk lembut kepada para sahabat, bagaimana dengan kita? Ini dalil bahwasanya berdakwah hukum asalnya adalah di atas kelembutan. Yang kedua, ikhwani fillah wa fiddin azallahu iyyakum, di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbik", serulah pada jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan berjidalah, berdebatlah mereka dengan cara yang terbaik. Tiga perkara, hikmah, mau'izah hasanah, jidal, berdebat dengan cara yang terbaik. Apakah di sini ada kekerasan di sini tiga ini? Tidak ada, semuanya kelembutan. Hikmah dengan cara yang lembut, kemudian mau'izah hasanah dengan cara yang lembut, berjidal pun dengan cara yang lembut. Allah mengatakan billati hiya ahsan, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Artinya apa? Kalau ada cara debat 5 cara, 1, 2, 3, 4, 5, kita pilih di antara ini mana yang terbaik kira-kira buat orang yang menyelisih kita. Kata Allah, pilih yang terbaik untuk kita sampaikan, kita debat dengan dia. Ya. Ini juga menunjukkan pentingnya berilmu. Bagaimana seorang berdakwah, bagaimana seorang berdebat kalau tidak punya ilmu, bagaimana dia tahu cara berdebat yang terbaik kalau tidak punya ilmu. Oleh karena sebagian orang semangat berdakwah tidak punya ilmu, dan ini kejadian nyata, semangat dia berdakwah, ketemu dengan orang Syiah, terbawa dengan Syiah. Kenapa? Karena syubhat, dia tidak pernah belajar. Orang kalau belajar menghadiri pengajian tentang mau'izah, tentang hati, orang semangat. Tapi kalau sudah duduk belajar akidah, kemudian belajar fikih, ini butuh kesabaran. Tidak semua orang bisa sabar. Nah, ini apa? Kalau kemudian dia tidak punya modal untuk berdakwah, kemudian dia berdakwah sementara ternyata dia bertemu dengan seorang yang memiliki pemahaman sesat, di debat akhirnya masuklah syubhat tersebut, terbawa dia kalau tidak punya. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azanillahu iyyakum, ini dalil bahwasanya ya, berdakwah ya hukum asalnya adalah dengan kelembutan. Di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang mereka berjalan di atas muka bumi ini hauna. Kata Imam Ibnu Qayyim, itu dengan rahmat, dengan penuh tawadhu, ya, dengan rendah hati, lemah lembut kepada yang lainnya. Makna haunan bukan hunan. Kalau hunan itu kehinaan, kerendahan, tapi Allah mengatakan haunan bil fathah, dengan fathah. Haunan, kata Ibnu Qayyim ya, bahwasanya maksudnya adalah dengan lemah lembut, kemudian dengan tawadhu, tidak sombong, tidak angkuh di hadapan yang lainnya. Makanya Allah mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau mereka diejek oleh orang bodoh, mereka mengatakan salam. Mereka pergi dengan tenang. Ini dalil bahwasanya asal dalam dakwah adalah dengan kelembutan. Dalil yang lain bahwasanya asal dalam dakwah adalah kelembutan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulu lin-nasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Saya akan bacakan perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah yang beliau sebutkan dalam kitabnya tafsirnya Tafsir Al-Qurtubi tatkala menafsirkan ayat Allah ini. Wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kepada masyarakat, kepada manusia dengan perkataan yang indah. Apa kata Al-Imam Al-Qurtubi? Hadza kulluhu haddun ala makarimil akhlaq. Jilid 2 halaman 16.
Kata beliau, ini seluruhnya menunjukkan motivasi untuk berakhlak yang mulia. Fayambaghi lil insan an yakuna qawluhu lin-nasi layyinan. Hendaknya seorang perkataannya kepada masyarakat perkataan yang lembut. Wa wajhuhu munbasitan taliqan ma'al bar wal fajir. Dan hendaknya wajahnya penuh dengan senyum di hadapan orang yang baik maupun orang yang fajir, pelaku maksiat. Wasunni wal mubtadi'. Demikian juga wajahnya lemah lembut, senyum di hadapan sunni dan juga orang mubtadi'. Bin ghairi mudahanatin. Namun kata Imam Qurtubi, hati-hati, tidak boleh bermudahana. Wa min ghairi an yatakallama ma'ahu bi kalamin yakunu annahu yurdi madhhabahu. Akan tapi di hadapan mubtadi' tidak boleh dia mengucapkan satu kalimat yang seakan-akan dipahami dia mendukung mazhab mubtadi' tersebut. Lianna Allah Ta'ala qala li Musa, karena Allah berkata kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan. Katakanlah wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun qawlan layyinan, dengan perkataan yang lembut. Fal qa'il laisa bi afdala min Musa wa Harun. Seorang dai tidak lebih afdal daripada Musa dan Harun. Wal fajir laisa bi akhbath min Fir'aun. Dan orang yang fajir atau mubtadi' ya, tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Artinya sekarang Nabi Musa dan Nabi Harun tatkala diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, ya, orang yang paling parah yang pernah ada di atas muka bumi ini, ya. Yang tidak ada orang yang lebih sesat daripada siapa? Fir'aun, yang berani mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Iblis saja tidak mengatakan demikian. Ini hebat, dia melebihi iblis, ya. Nabi dia mengatakan aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Musa dan Harun untuk mengucapkan qaulan layyinah. Bagaimana lagi dengan kita? Bagaimana dengan orang yang kita hadapi ternyata ya hanya pelaku maksiat, hanya pelaku bid'ah yang tentunya kedudukan dia jauh daripada Firaun. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Akan tapi perhatikan tadi perkataan Imam Qurtubi, min ghairi mudahana, tidak boleh mudahana. Dalam Islam ada namanya mudahana, ada namanya mudarat. Mudahana artinya seorang lemah lembut, basa-basi terhadap pelaku maksiat, orang yang fajir atau kepada ahlul bidah, tetapi membenarkan keyakinan mereka, membenarkan kemaksiatan mereka. Sebagai contoh misalnya, seorang sedang berjalan, tahu-tahu ada orang yang sedang pemuda mungkin minum bir, kata dia, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ayo duduk sama kami, duduk. Silakan minum." Dia karena enggak enak dia ikut minum bir juga. Ini enggak boleh seperti itu. Atau orang manggil lagi merokok, "Sini, Mas. Sebatang." "Iya, syukran." Ikut merokok juga. Ini tidak boleh. Ini namanya mudahana. Tapi kalau sekedar "Waalaikumsalam, enggak, saya mau ke masjid," ya. Jadi mudarat itu tidak semua kemungkaran kita ingkari di hadapan kita. Karena para ulama telah mempersyaratkan tidak boleh ketika kita mengingkari kemungkaran menimbulkan kemudaratan yang lebih parah daripada kemungkaran tersebut. Harus lihat maslahat dan mudarat, harus ada maslahatnya. Kalau ternyata menurut kita tidak ada maslahatnya, maka kita tunda dari pengingkaran kemungkaran tersebut. Ini namanya mudarat. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ada orang minta izin bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Idzanu lahu bi'sa akhul ashira," atau bi'sa ibnul ashira. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, izinkan dia, biarkan dia ketemu dengan kata Nabi SAW, "Bi'sa akhul ashirah," yang sungguh buruk orang ini terhadap keluarganya. Tetapi tatkala orang tersebut bertemu dengan Nabi SAW, fa'alana lahul qaul. Nabi SAW kemudian berkata-kata lembut dengan orang ini. Ya, kenapa Rasulullah SAW tidak menghabisi dia tatkala bertemu langsung dengan orang tersebut? Ya, karena tadi ada uslub mudarat, menunda. Kalau pengingkaran tidak ada kemaslahatannya, maka tidak dilakukan. Kita adzan Isya terlebih dahulu. Silakan. Habis sholat insyaallah kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.